Kasus tuntutan hakim yang seharusnya menjadi orang yang sangat bersih ternyata juga terlibat pada kasus seperti ini. Nah, masyarakat menjadi skeptis nih akan penegakan hukum yang berada di Indonesia. Nah, tanggapannya seperti apa? Jadi baik, jadi yang pertama saya mau sampaikan bahwa setiap kasus ya atau katakanlah perkara yang terjadi yang dilakukan oleh oknum, tentu ini tidak bisa dipandang sebagai satu perbuatan institusional ya, tetapi ini lebih kepada perbuatan personal ya, karena kami meyakini bahwa di semua lembaga para penegak hukum bahwa sistem pengawasan itu sudah dilakukan secara sangat ketat ya, di semua lembaga para penegak hukum, bahwa kemungkinan akan ada kebocoran-kebocoran, iya. Mengapa? Karena ini sangat tergantung terhadap sisi personalitas dari setiap aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karenanya, yang kedua tentu saya mengharapkan bahwa masyarakat tidak harus skeptis, ya, tidak harus pesimis. Tetapi inilah menjadi tugas kita, emban kita bersama sebagai anak bangsa untuk bagaimana melakukan mitigasi terhadap setiap persoalan-persoalan yang muncul akibat adanya tindakan-tindakan personal dari oknum. Ya, ini yang harus kita selesaikan supaya apa? Supaya ya kepercayaan publik itu tetap terjaga. Jadi saya kira bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tentu ini hanya sebagian kecil sesungguhnya ya dari banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi kami meyakini bahwa sekali lagi Kejaksaan Agung dalam melakukan ini tentu dalam rangka bagaimana membuat adanya kedaulatan hukum ya, kedaulatan negara di sini ya. Jadi oleh karenanya kami sangat melihat bagaimana kepentingan masyarakat juga, apalagi terkait dengan kasus ini ada sejarahnya ya, terkait dengan kebutuhan masyarakat yang sangat begitu mendesak, bahwa perlu ada pemenuhan dari sisi ekonomi, dan ini jaksa hadir di situ. Nah, oleh karenanya saya kira sekali lagi saya mengajak kepada masyarakat dimanapun berada, berikan kepercayaan kepada para penegak hukum, dukung supaya tentunya ke depan ada perbaikan-perbaikan yang signifikan. Oke, Pak, ini kan saat ini sudah ada 7 tersangka. Gitu. Untuk perkembangannya sendiri, seperti apakah saat ini sedang dilakukan pendalaman lebih lanjut dan kemungkinan ada orang-orang lain selain dari ketiga orang? Nah, yang pertama bahwa dalam perkara ini sudah ada 14 saksi yang diperiksa ya, dan dari 14 itu sudah ditetapkan 7 dan bahkan sudah dilakukan penahanan terhadap para tersangka. Saat ini penyidik tentu sedang fokus dalam rangka untuk melihat peran-peran dari ketujuh ini ya,